masih terulang lam yang tebal. Faulaika la. La. Nah, seperti itu ya, masih butuh latihan. Masing-masing peserta punya PR-nya dan catatan dari Dewan Juri. Kalau tadi Alvan tuh huruf sin-nya diperhatikan sekali. Nah, peserta yang kedua huruf H-nya. Walaupun itu namanya juga pada ada huruf H tersebut. Yuk, ini dia dari Cianjur. Fatih. Fatih, ayo Fatih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat, tandanya aja semangat banget. Namanya kamu tuh siapa? Al-Fatih. Fatih tuh. Sehat Fatih? Alhamdulillah sehat. Oke. Puasa lancar ya? Iya. Oke, Fatih siap ya. Kamu tuh 8 tahun di Cianjur 3 juz. Bersiap yang bagus, oke? Oke, semua. Untuk Fatih, apakah kamu sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Fatih sudah siap. Soal untuk Fatih. Lihat ke belakang dulu nak. Potongan ayat ini ada di surat apa ayat berapa? Apakah Al-Ma'arij 30, Al-Ma'arij 31 atau Al-Ma'arij ayat 32? Al-Ma'arij ayat 31. 31. Yakin? Yakin. Kita masukkan jawabannya. Kita kunci. Benar atau salah? Benar. Soal berikutnya silakan Husain Jaber. Silahkan ya Fatih, bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famani betagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Bacakan ayat sebelumnya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Bacakan ayat setelahnya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Bacakan ayat terakhirnya. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Zalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Cukup? Shadaqallahul azim. Silakan Dewan Juri penilaiannya. Kanabila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fatih, Masya Allah hari ini Fatih semangat ya. Luar biasa, mudah-mudahan bisa selalu semangat seperti ini. Terlihat dari semangatnya, iramahnya yang indah, percaya diri, hafalannya yang kuat, Masya Allah. Ada beberapa catatan dari Kak Nabila. Yang pertama, masih terulang lam yang tebal. Faulaika la. La. Nah, seperti itu ya, masih butuh latihan lagi ya. Tapi secara umum Kak Irfan, walaupun dari bacaannya yang ada lamnya itu mungkin ada 1 atau 2 itu yang sudah lumayan gitu ya. Tapi butuh dimaksimalkan lagi latihannya supaya insya Allah bisa lebih bagus lagi. Harf az-zai illa ala azwajihim. Harf az-zai, coba za. Za. Azwajihim. Azwajihim. Ini lebih bagus dan lebih jelas. Tadi zainya kurang jelas. Begitu juga dengan harf as-sad. Ya, absar khashi'atan absaruhum. Ya, harf as-sad perlu ditingkatkan lagi sad yang tebal ya. Jadi ada 3 catatan dari Kak Nabila, mudah-mudahan penampilan berikutnya bisa jauh lebih bagus lagi. Insya Allah. Terima kasih Kak Nabila. Masya Allah.
Buat kita sih orang awam tadi kayak ya udah bagus banget. Ternyata kalau untuk para ahli itu masih ada aja detail-detail yang harus dikoreksi. Itu untuk kesempurnaannya kayak. Dari saya Ustaz Jaber ada tambahan kan? Ya, bismillah, masya Allah, tabarakallah. Fatih, semangatnya juga luar biasa. Tidak kalah semangat dari apa? Alfan. Alfan, masya Allah, luar biasa semangatnya. Ada satu tambahan. Faman ibtagha wara'a dhalika. Ada satu kaidah, alif itu mad, tergantung huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya debal, alif ikut debal. Kalau tipis, alif ikut tipis. Misal, faman ibtagha wara, ra di sini debal atau tipis? Tebal. Debal. Alif berikutnya harusnya kita baca Tebal. debal. Jadi gimana? Faman ibtagha, Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adu. ya, cara debal ra itu sama alif, wara'a dzalika. Ya. Jadi usahakan kalau huruf debal berarti mad setelahnya atau alif setelahnya menjadi debal. Ya, kalau misal ma wa ma adraka, mim ini tipis. Alif ikut tipis. Wa ma debal. Ra wala dha. Tidak boleh wala dha. Menjadi alifnya menjadi tipis, gak boleh. Tapi masya Allah luar biasa. Walaupun sedikit ada huruf-huruf yang tidak jelas yang tadi bahas sama Ustaz Nabila, tapi Fatih hari ini luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Saya Ustaz Jaber. Abi Amir Falsafat. Ya, Masya Allah Fatih, luar biasa. Semangat kamu, pelihara semangat ini, teruskan. Ya, jangan berubah. Sekalipun kamu nampak terasa capek, tetap semangat. Ya, karena kamu bersama Quran. Jadi bersama Quran itu tidak boleh nampak bahwa kita itu merasa lelah. Karena kita sedang mensyiarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu para sahabat ya, sekalipun dia harus dipotong tangannya sedang pegang bendera, gak pernah mengeluh. Padahal sudah dipotong tangan kanannya, benderanya jatuh. Dan dia ambil dengan tangan kirinya, ditebas lagi tangan kirinya, tanpa sedikit pun mengeluh. Jatuh lagi bendera itu. Karena kalau sudah bendera jatuh dianggap kalah tuh pasukan. Maka dia mengambil dengan mulutnya dan dia pegang dengan mulutnya. Diangkat, ditebas lehernya, baru berakhir sudah. Jadi inilah kisah Mus'ab bin Umair ketika perang Uhud. Jadi itu luar biasa. Pokoknya Fatih, semangat kamu hari ini pertahankan. Ini syiar Al-Quran, dengan syiar ini aku masuk surga. Ya, ini yang kamu baca itu luar biasa. Nah, tadi kamu sedang membacakan cuplikan ayat tentang wara'a, Kak Irfan. Bahasa Quran itu bahasa yang penuh dengan kelembutan, Kak Irfan. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan bahwa dalam kita berkomunikasi, gunakan adab. Jangan sampai ada kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Dan ini adab Quran gitu. Dan ini adab Al-Quran. Seperti itu cara kita berbicara. Seperti itu cara Allah mendidik hamba-hambanya dalam berbicara. Itulah bahasa Quran. Dan indah sekali, Kak Irfan. Dan itu bahasa tingkat tinggi ya. Benar. Tidak salah ketika Al-Quran diturunkan pun kan di jalan Arab itu sedang tergilir dan syair. Tiba-tiba terucap, tersampaikan dari Nabi Muhammad SAW sesuatu bahasa yang indah, padahal Nabi Muhammad kan buta huruf. Makanya itu bukan bahasa dari manusia, itu bahasa dari yang mencipta. Jadi Kak Irfan, Allah mendidik bahasa Arab. Sejak Allah menciptakan manusia, sampai di puncak tertinggi bahasa Arab yang paling fasih di zaman Rasulullah SAW. Itu tidak ada yang lebih fasih lagi dari bahasa Arab pada saat Al-Quran turun. Nah, di puncak kefasihan berbahasa Arab, Allah turunkan Al-Quran. Nah, ternyata disitulah mereka bertemu dengan bahasa Quran. Tapi kata Allah, kalau kamu memang bisa mencapai bahasa Quran, silahkan buat seperti Quran. Ternyata mereka tidak bisa. Di sini nampak mukjizat itu. Dan mukjizat yang luar biasa.
sampai untuk semua orang dan sampai semua zaman ya Bi ya. Benar. Luar biasa. Terima kasih Abi selalu mengingatkan kita mengenai keajaiban Al-Quran. Tepuk tangan untuk Abi Amir Faisal Fat. Terima kasih Abi. Koko dan Islim, silakan Koko. Masya Allah, istilah jazakallah khair. Fatih. Masya Allah. Ya. Artinya gimana kok? Fatih. Masya Allah. Ini Fatih mengingatkan di surat Ma'arij itu ada ayat-ayat yang menjelaskan sifat manusia Kak Irfan. Ya, dari ayat 19, 20, 21-nya. Bahwa innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu emang suka ngeluh katanya. Kata penciptanya sendiri, kata Allahnya. Udah gitu, idza massahu syarru jazu'a. Kalau dikasih kesusahan, ngeluh. Udah gitu, kalau dikasih kebaikan, wa idza masyahul khairu manu'a, dikasih kebaikan jadi pelit, jadi kikir. Bahwa memang manusia itu punya sifat bawaan itu, suka berkeluh kesah, ngeluh, dan yang lain-lain. Tapi ada kecualinya di ayat 22-nya, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Makanya nanti ketika kita bicara ada adab, ada akhlak. Apa perbedaannya? Perbedaan paling gampangnya, adab mah bisa didapat dari belajar. Kalau di luar negeri ada adab tata cara makan ya. Sampai ada susunan tuh. Garpunya yang belah mana, ukuran sendok, ukuran pisau. Ada adabnya bisa dipelajari. Walaupun di Islam juga Masya Allah, adab itu juga Masya Allah harus kita jaga. Tapi kalau akhlak, adab itu dari belajar, akhlak itu salah satunya didapat dari ibadah. Ya, makanya salah satu fungsi sholat di Quran surat 29 Al-Ankabutnya ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga munkar. Orang bismillah insya Allah sholatnya benar, jadi nggak mau dia ngelakuin perbuatan keji dan munkar. Sampai ini jadi ada pertanyaan waktu itu. Kan belajar akhlak bisa ke siapa aja, jujur-jujuran yuk. Ada nggak orang yang tidak Islam tapi sedekahnya lebih banyak? Atau lebih dermawan sedekahnya? Oh pasti ada, ya. Tapi ini kejadian, sering banget cerita ini. Ada dari negara maju, baca di majalah, mahasiswi loncat dari apartemennya lantai 14. Langsung tewas di tempat tentunya. Ketika diselidiki kan ingat, begitu dibuka buku hariannya, ketemu di kamarnya, alasannya satu. Karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh Kak Irfan. Itu aja? Iya. Padahal ke orang tuanya santun, ke temen-temennya sopan, belajar nilainya bagus. Terus apa masalahnya? Satu masalahnya. Tuhannya bukan Allah, Tuhannya penilaian makhluk. Sehingga bicara akhlak itu kalau ibarat pohon, ada akar, ada batang, ada buahnya. Akarnya itu tauhid, akidah yang bertauhid. Lillahi ta'ala kepada Allah, yakin rezeki dari Allah dan sebagaimana lainnya. Lalu kalau udah yakin semuanya dari Allah, akan rela batangnya syariat. Rela ikut aturan Allah tanpa merasa berat. Ikut aturan Allah dalam kesehariannya. Nanti akidah terjaga, syariat dilakuin. Pasti, buahnya itu pasti akhlak. Nah kalau misalkan anak yang tadi, yang mahasiswa umur 20 tahunan, ternyata masalahnya ya tadi. Tuhannya bukan Allah, Tuhannya penilaian makhluk. Dihina, ih jangan temenan sama dia jerawatan. Buat apa saya hidup dihina kayak begini? Iya, kita bisa belajar sopan santun dan yang lain-lain, bahkan dari orang yang tidak ngapalin Quran dan tidak sholat. Tapi kalau misalkan tidak didapat akhlak itu dari akidah yang benar dan syariat yang dijaga, ada masalah, gampang pengen ngakhirin hidup. Coba lihat orang yang akhirnya sudah menghafalkan Quran, mengamalkannya, dan bahkan sudah sholat dan ibadah lainnya. Yuk, mau diuji kayak gimana juga, tetap aja orang itu bersyukur terus. Tetap aja nggak pernah kayak, apa ruginya? Dicaci, dihina, dia yang rugi. Masa saya dihukum gara-gara kelakuan dia? Dia menghina, transfer pahala. Pahala dia habis, dosa kita diangkut dia. Sedangkan pengen ke surga, saya perlu pahala, mungkin pahala saya kurang. Alhamdulillah dicaci dia, jadi lumayan dapat paket transferan pahala. Jadi kayak nggak pernah ada ruginya gitu. Sungguh ajaib perkara seorang beriman itu, karena selalu semuanya jadi kebaikan. Maka Masya Allah di Al-Ma'arij yang dibacakan Fatih ini Masya Allah ya, membuat kita teringat lagi, iya kita manusia punya kekurangan, tapi Allah sudah berikan jalan keluarnya seperti apa. Jaga sholatnya, ikutin Al-Qurannya. Semoga jadi manusia yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih Koko dan Islim. Boleh tepuk tangan untuk Dewan Juri. Alhamdulillah, udah. Fatih, terima kasih. Silakan ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Fatih.
Masya Allah, baru saja kita lihat penampilan adik-adik kita di Hafiz Indonesia tahun ini. Tonton terus penampilan mereka lainnya di sini ya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Hafiz Indonesia di sini.